Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United melangkah ke babak ke-5. Skor 2-1, Harry Maguire menjadi pahlawan dengan golnya. Mungkin kalau ini terjadi di babak ke-5, situasinya mungkin bisa jadi berbeda ya, karena ada kontroversi offside, tidak offside Harry Maguire di gol menit-menit terakhir tersebut. Dan di FA sebelum babak ke-5 tidak ada VAR. Jadi ya tidak ada pengecekan ya dengan VAR di gol terakhir Manchester United di pertandingan tersebut. Apapun situasinya, ada kontroversi ya, tapi Manchester United berhasil melangkah ke babak selanjutnya. Manchester United masih dalam misi untuk mempertahankan gelar juara yang mereka raih musim lalu. Dan menurut gua secara ringan amatiran ya, FA memiliki salah satu peluang yang terbesar bagi Manchester United untuk bisa mengakhiri musim ini dengan trofi. Bahkan mungkin lebih besar daripada Europa League dan tentu saja Premier League. Ya menurut gua kalau Premier League sudah jelas lepas. Oke, balik lagi ke review pertandingannya. Patrick Dorgu langsung debut di pertandingan menghadapi Leicester ini. Diberikan langsung dari awal menit bermain starter. Yang menarik, Patrick Dorgu disebut-sebut direkrut untuk mengisi posisi back kiri. Tapi di pertandingan tadi justru dipasang dari awal di posisi back kanan ya. Dan menurut gue secara overall dia tampil oke. Ada hal yang terlihat merupakan atribut dari Patrick Dorgu, bagaimana determinasi, agresivitas, kekuatan fisik dari pemain ini menurut gua bagus. Ada juga positioning yang menurut gua bagus, tapi masih harus lebih konsisten ya, dan juga pemahaman terhadap situasi di atas lapangan. Tapi menurut gua sangat wajar, ini merupakan partai pertama dari Patrick Dorgu, di mana dia juga masih muda. Baru pertama kali bermain di Inggris, bermain di Manchester United dengan segala sorotan dan juga tekanan, diberikan 45 menit yang menurut gue sangat berharga nih, terutama untuk merasakan ya experience ataupun pengalaman bermain di Manchester United, terutama juga di Old Trafford. Selain Patrick Dorgu, yang menarik juga Nocer Mazraoui yang dipasang sebagai center back. Lisandro Martinez cedera, Ruben Amorim di pertandingan tadi memasang Andre Onana di penjaga gawang, 3 center back, di kanan Leny Yoro, Harry Maguire, dan di kiri Nocer Mazraoui yang di babak kedua diganti ya posisinya di center back sebelah kanan. Diogo Dalot back kiri, wing back kiri, Bruno Fernandes, Manuel Ugarte di lini tengah, Kobbie Mainoo dan Amad Diallo gelandang menyerang, dan di depan kembali lagi striker Rasmus Højlund. Di 15 menit awal pertandingan, susah Manchester United ini untuk bisa masuk ke pertahanan dari Leicester, kotak penalti utamanya. Dan menurut gua salah satu alasan ataupun juga kenapa ini terjadi karena Manchester United jarak antar pemain renggang, Leicester juga solid di pertahanan ya, dan mereka lebih banyak memenangkan duel. Menurut gue di situ merupakan salah satu kunci kenapa kok Manchester United ini berusaha untuk bisa mendominasi pertandingan di babak pertama, tapi gagal mereka lakukan. Dan salah satu akibatnya juga ya, mereka sulit nih untuk bisa menembus pertahanan dari Leicester, terutama di 15 menit awal. Banyak juga space ataupun ruangan yang diberikan oleh para pemain Manchester United kepada Leicester, jadi mereka lebih banyak bisa menguasai bola, melakukan kreasi juga ya, walaupun lini pertahanan Manchester United sebenarnya juga tampil cukup bagus. Di menit-menit awal, sekitar menit 15-20 menit awal, ada satu shot ya dari pemain Leicester yang masih bisa di-save oleh Andre Onana. Tapi ya Manchester United juga
menurut gua memiliki banyak kekurangan di babak pertama. Tadi jarak gua katakan, determinasi, agresivitas kurang, dan juga akurasi dalam memberikan umpan. Di samping juga positioning nih, sering tidak pas ya, sering tidak bagus. Tapi setelah 20 menit di babak pertama, Manchester United bisa tampil lebih bagus. Mereka nampaknya agresivitas mulai naik, mereka lebih sering memenangkan duel, sehingga akhirnya mereka lebih banyak mendapatkan possession. Walaupun lagi-lagi kualitas nih di daerah pertahanan lawan yang masih belum bagus, sehingga Manchester United juga kalau menurut gue bisa dikatakan miskin peluang ya di babak pertama. Berusaha untuk menembus pertahanan Leicester tidak berhasil. Di 5 menit terakhir, di menit-menit krusial menurut gue ya, justru kebobolan Manchester United. Ada fokus yang hilang di situ. Dan ada beberapa poin yang gue perhatikan di proses terjadinya gol. Pertama, ada 2 poin ya. Nomor 1 adalah bagaimana Manuel Ugarte yang menguasai bola, tapi tidak ada pemain yang dekat untuk bisa membantu Manuel Ugarte. Dan akhirnya bolanya lepas dan dikuasai oleh pemain Leicester. Lalu poin nomor 2 adalah Wilfried Ndidi yang melakukan shooting pertama sebelum akhirnya bola mengenai pemain dari Leicester yang mencetak gol, yaitu adalah Bobby De Cordova ya, Raid. Tapi sebelumnya Wilfried Ndidi bisa bebas melakukan shooting. Dan ini juga poin bahwa ada fokus lagi-lagi yang kendor di menit-menit krusial, di 5 menit terakhir sebelum babak pertama selesai. Dan kejadian ini sudah beberapa kali sempat terulang ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Menghadapi Brighton sore juga kebobolan di menit-menit krusial di 5 menit awal ya kan. Dan menurut gue ada kekhawatiran sebenarnya dengan situasi Manchester United, terutama melihat keadaan di babak pertama. Selain Patrick Dorgu yang memang harus lebih memahami situasi di atas lapangan, gue juga melihat bagaimana Kobbie Mainoo di babak pertama yang dimainkan di posisi gelandang serang tampak kurang maksimal. Tidak cukup sering mendapatkan bola, tidak cukup sering dia berhasil mengalirkan bola juga, membuat kreasi di lini serang Manchester United. Sehingga ya gue melihat kontribusinya cukup minim Kobbie Mainoo. Padahal di beberapa kesempatan sebelumnya ketika dia ditampilkan di posisi gelandang serang, dia bisa berbuat lebih banyak. Secara keseluruhan di babak pertama Manchester United kurang determinasi, kurang agresif, duel juga kurang dimenangkan, dan juga kurang kreativitas di lini depan. Dan memasuki babak kedua, Alejandro Garnacho dimasukkan langsung oleh Ruben Amorim menggantikan Patrick Dorgu, dan ada perubahan situasi posisi. Amat misalnya tadi dari gelandang menyerang ya, berubah menjadi wingback sebelah kanan. Nocer Mazraoui bergerak dari center back sebelah kiri ke center back sebelah kanan. Ada perubahan yang ingin dilakukan. Leny Yoro juga bergerak ke center back sebelah kiri, bertukar dengan Nocer Mazraoui. Ada perubahan yang ingin dilakukan, menaikkan tempo, menaikkan determinasi, menaikkan agresivitas. Terutama dengan Alejandro Garnacho ada juga kecepatan yang diharapkan ini bisa meningkat. Dan itu yang berusaha untuk dilakukan Manchester United sepanjang babak kedua. Mereka juga bermain lebih direct. Dan mereka pun juga akhirnya memiliki momentum-momentum yang lebih mengancam. Hanya saja ya kualitas, lagi-lagi kualitas, terutama di sepertiga akhir. Banyak sekali tadi umpan-umpan yang tidak pas, crossing juga yang tidak akurat. Catatan gue juga bagaimana Kobbie Mainoo yang tidak maksimal di babak pertama, di babak kedua pun ternyata juga tidak mengalami perbaikan, walaupun ada perubahan posisi ataupun juga situasi. Misalnya tadi yang memasukkan Garnacho lalu merubah Amat di wingback sebelah kanan, ternyata tidak mendorong Kobbie Mainoo ini permainannya bisa meningkat, tidak seperti itu. Dan diganti di menit ke-63, masuklah Joshua Zirkzee. Semenit kemudian ada peluang dari Alejandro Garnacho yang masih menghantam Mistar ya, tadi berusaha untuk dihalau oleh pemain Leicester. 5 menit kemudian Joshua Zirkzee bisa menyamakan situasi. Diawali juga dengan crossing Alejandro Garnacho yang sempat ingin dieksekusi oleh Rasmus Højlund,
tapi bola deflected jatuh ke Joshua Zirkzee dan Manchester United mampu menyamakan situasi 1-1. Setelahnya Manchester United tampil lebih percaya diri, tampil lebih dominan, dan menurut gua krusial gol yang diciptakan oleh Joshua Zirkzee di menit ke 68 ya, sekitar menit ke 68, karena masih ada praktis sekitar 20 menit. Dan Manchester United kerja kerasnya ya di babak kedua, terutama dengan situasi tertinggal setelah menyamakan kedudukan dan mencari gol kemenangan, ini menurut gue secara ringan amatiran harus diberikan apresiasi. Ya masih ada kekurangan, ya kualitas di sepertiga akhir masih belum bagus, tapi bagaimana mereka terus mencoba, mereka terus berupaya. Dan Manchester United juga tampil lebih dominan di babak kedua. Akhirnya mereka dengan melakukan serangan demi serangan menemukan hasilnya di detik terakhir. Diawali dari handsball pemain dari Leicester, Bruno Fernandes secara fantastis menurut gue memberikan assist, dan Harry Maguire juga secara jitu ya melakukan heading, walaupun seperti gue katakan tadi di awal ada kontroversi apakah offside tidak offside. Namun apapun itu, ini merupakan bumbu dari pertandingan tadi. Manchester United mampu melangkah ke babak kelima. Partai menghadapi Leicester juga merupakan partai unik karena ini adalah partai ketiga Manchester United. Sebelumnya sempat bertemu di Carabao dan juga di Liga ya, masing-masing di Old Trafford. Ada pertandingan menghadapi Leicester ketiga di Old Trafford, di mana dua partai sebelumnya ini Ruud van Nistelrooy yang memimpin skuad Manchester United. Kali ini Ruben Amorim menghadapi Ruud van Nistelrooy, dan gue melihat memang dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Ruud van Nistelrooy terutama tentang Manchester United ya, dan ini memberikan semacam kayak perbedaan situasi teknis di atas lapangan. Bagaimana Leicester menempatkan banyak pemain tengah ya untuk memberikan pressing kepada lini tengah Manchester United, dan di babak pertama cukup berhasil, bahkan sangat berhasil menyulitkan Manchester United. Komposisi berbeda yang diturunkan oleh Ruben Amorim ini juga menunjukkan bahwa Ruben Amorim masih terus ini ya bongkar pasang, masih terus mencari-cari komposisi yang pas, walaupun sedikit demi sedikit nampaknya mulai terlihat. Misalnya Bruno Fernandes yang beberapa pertandingan terakhir lebih sering dimainkan di lini tengah, bukan lagi sebagai gelandang serang. Lalu Patrick Dorgu bisa juga ternyata bermain di wingback sebelah kanan. Diogo Dalot bisa juga walaupun bisa juga di kanan, tapi tetap diberikan posisi di sebelah kiri. Nocer Mazraoui juga bisa ternyata menggantikan posisi dari Lisandro Martinez. Ahmad pun juga demikian ya, tampil sama bagusnya menurut gue, baik itu di gelandang serang maupun juga di wingback sebelah kanan. Kobbie Mainoo bisa bermain bagus di posisi gelandang serang, tapi juga bisa jeblok di posisi yang sama. Dan menurut gue ini menunjukkan juga bahwa dinamika perkembangan permainan secara individu ini masih naik turun, dinamikanya masih sangat roller coaster. But anyway, job is done, the job is done, pekerjaannya selesai. Manchester United berhasil masuk ke babak kelima dalam upayanya untuk mempertahankan ya trofi Piala FA. Terkait dengan penampilan individu pemain, gue akan bahas di konten yang lain, yaitu adalah terkait dengan rating pemain. Tapi bagaimana menurut Sobat Formula United pertandingan menghadapi Leicester tadi? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.